Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai Rhodophyta atau alga merah. Pertama, perkenalkan, saya Renita Erlin Sapalinda, NPM 63, dan teman-teman saya, Alivia Dwi Kurniasari, NPM 64, Seilarian Vinola, NPM 65, Sarah Nabila Azhara Harahap, NPM 66, dan Ayas Endang Nurul Haki, NPM 67. Di sini kami akan membahas mengenai karakteristik, habitat, sistem reproduksi, kegunaan, dan spesies Rhodophyta. Oke, jadi untuk yang pertama itu ada karakteristik secara umum. Karakteristik atau ciri-ciri Rhodophyta adalah yang pertama ada inti sel bersifat eukariotik karena inti sel telah memiliki membran. Kemudian yang kedua sebagian besar untuk Rhodophyta itu multiseluler atau bersel banyak. Kemudian yang ketiga ada umumnya untuk Rhodophyta berukuran makroskopis sehingga bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian yang keempat, satu-satunya alga yang tidak memiliki fase berflagel dalam siklus hidupnya. Kemudian yang kelima, untuk Rhodophyta itu sendiri bersifat autotrof karena memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Kemudian yang keenam, kloroplas mengandung pirenoid untuk menyimpan hasil fotosintesis. Yang ketujuh, cadangan makanan disimpan dalam bentuk tepung fluoride sejenis karbohidrat dan tetes minyak fluoridasid akan berwarna kemerah-merahan jika ditambahkan dengan iodium. Kemudian yang kedelapan, bentuk talus berupa helaian atau berbentuk seperti pohon. Yang sembilan, karakteristik dari Rhodophyta yaitu talus berwarna merah sampai ungu, tetapi ada juga yang pirang atau kemerah-merahan. Kemudian yang 10, tubuhnya diselimuti kalsium karbonat atau CaCO3. 11, dinding sel terdiri atas komponen yang berlapis-lapis sehingga sel sebelahan dalam tersusun dari miofibril, sedangkan sel sebelah luar tersusun dari zat lendir. Kemudian yang 12, memiliki pigmen klorofil A dan B, karotenoid, vicosanin yang mengandung warna biru, dan pigmen dominan vicoerythrin atau merah. Yang kedua ada habitat. Sebagian besar alga merah hidup di laut. Banyak terdapat di laut tropika. Sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan banyak oksigen. Selain itu, ada pula yang hidup di air payau. Alga merah sendiri banyak terdapat di laut dalam. Jenis spesiesnya ada Gelidium dan Gracilaria, sedangkan Euchema spinosum menyukai laut dangkal. Sistem reproduksi alga merah atau Rhodophyta. Alga bereproduksi secara aseksual, seksual, atau keduanya. Reproduksi aseksual pada alga dilakukan dengan cara membelah diri, fragmentasi, dan membentuk spora aseksual. Reproduksi seksual alga dilakukan saat kondisi lingkungan tidak sesuai. Ada tiga tipe reproduksi seksual alga, yaitu isogami, heterogami, dan koogami. Isogami adalah peleburan dua gamet yang identik atau isogamet. Heterogami adalah peleburan antara gamet jantan dan betina heterogamet, dan koogami adalah peleburan dua gamet yang sangat berbeda. Kegunaan Rhodophyta. Rhodophyta atau alga merah memiliki peran sebagai produsen primer yang menyediakan makanan dalam jumlah banyak bagi ikan dan hewan lain yang hidup di laut. Alga merah juga memiliki berbagai manfaat untuk bahan baku, salah satunya untuk bahan baku makanan serupa gelatin untuk pembuatan agar-agar dari jenis Gelidium robustum, Gracilaria lichenoides, Euchema spinosum, dan agar diela. Hal tersebut dikarenakan dalam alga merah ini mengandung bahan-bahan organik yang kaya akan vitamin A, C, B6, B12, zat besi, fluor, serta sebagai sumber protein. Selain itu bermanfaat juga dalam industri kosmetik sebagai bahan baku produk kecantikan, karena terdapat kandungan gizi dan nutrisi yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit dan mencegah terjadinya penuaan dini. Adapun kegunaan Rhodophyta untuk kesehatan tubuh manusia. Yang pertama, untuk menjaga fungsi tiroid, karena Rhodophyta sendiri kaya akan yodium, di mana yodium adalah
Unsur yang dibutuhkan tubuh untuk membuat hormon tiroid yang apabila tubuh kekurangan hormon tiroid dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, misalnya seperti gondok yang dapat menyebabkan kelelahan, penambahan berat badan, sekaligus kelemahan otot. Yang kedua, untuk menurunkan kolesterol. Rhodophyta juga mengandung asam amino non-protein yang dapat membantu menurunkan kolesterol dalam aliran darah. Selanjutnya, sebagai sumber zat besi yang baik, diketahui bahwa satu porsi atau seperempat cangkir Rhodophyta seperti jus dapat memberikan seseorang 4 mg zat besi yang merupakan 22% dari nilai harian yang direkomendasikan. Yang keempat, sebagai penyedia energi. Alga merah kaya akan kandungan karbohidrat, di mana nutrisi yang digunakan sebagai bahan bakar pembuat energi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan berbagai bentuk aktivitas. Yang kelima, memiliki aktivitas antibakteri. Kandungan aktif dari beberapa jenis rumput laut merah ini mempunyai potensi melawan bakteri Streptococcus dan Salmonella. Yang keenam, menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Alga merah jenis Gracilaria dan Laurencia kaya akan lemak tidak jenuh ganda yang memberikan manfaat pada tubuh dengan mengurangi kadar kolesterol sehingga bisa menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Yang ketujuh, untuk menurunkan risiko kanker. Kadar gula dari alga merah dapat memberi makan bakteri sehat di usus. Selain itu, terdapat AHG dengan aktivitas yang memicu apoptosis atau kematian sel. Dengan demikian, alga merah memiliki fungsi untuk mengontrol siklus sel, yaitu mati, tumbuh, dan membelah. Yang terakhir, dapat dijadikan sebagai menu diet. Rhodophyta seperti dus merupakan makanan yang rendah akan kalori. Bahkan dalam seperempat cangkir Rhodophyta hanya memiliki 38 kalori. Selain itu, juga terdapat kandungan 4 gram protein, yaitu sekitar 8% dari nilai kebutuhan harian. Lalu kemudian ada spesies Rhodophyta. Di sini ada 13 spesies. Yang pertama ada Bastrisia tenella, yang kedua ada Bastrisia radicans, yang ketiga ada Bastrisia sp, yang keempat ada Chondria sp, yang kelima ada Laurencia sp, yang keenam ada Polysiponia sp, yang ketujuh ada Calaclosa leprieuri, yang kedelapan Calaclosa monastica, yang kesembilan Gelidium arinale, yang ke-10 Gelidium sp, 11 Catenella caespitosa, 12 Catenella nipae, dan yang terakhir Murayella sp.